Oke, kita mulai ya kakak-kakak biar gage yang belum datang sambil menunggu. Oke, hari ini pertemuan Zoom kelima. Gimana kakak-kakak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga sehat semua ya kak. Sebelum pembelajaran, mangga kakak-kakak kita berdoa dulu agar diberikan kelancaran dalam Zoom-nya, agar tidak ada halangan apapun. Mangga kakak-kakak pimpin untuk berdoanya satu orang. Pak Kapri pimpin doa jagian. Tuh biasa ngimam ning masjid enggak? Iya, gentenan lagi kan Nur Hadi wis ya kayak. Ayo Pak Kapri. Bukan bener ya ngomongnya. Ya baik Bu, sebelum melakukan kegiatan Zoom, mari kita sama-sama berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajarannya lancar. Terima kasih Kak Kapri atas pimpinan doanya. Sama-sama. Langsung ke materi. Hari ini tuh materinya hanya refleksi. Kemarin tugas kakak-kakak yang sudah merefleksikan tuh. Modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Pastinya perubahan diri kita sendiri ya Kak sebagai guru PJOK. Lanjut. Seperti biasa, kesepakatan bersama menyalakan kamera on cam saat Zoom berlangsung, mematikan mikrofon jikalau tidak ingin berbicara, hadir seutuhnya. Yang baru bangun tidur, ayo hadir seutuhnya juga, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat untuk menjawab dan lainnya, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Lanjut. Tujuan luas dari pembelajaran Zoom sekarang memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-harinya. Tujuan capaian pembelajaran khusus atau modul ini setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu satu, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Ini yang waktu modul pertama kita udah pembelajaran refleksi ya kayak dan juga udah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang kedua, mengimplementasikan atau menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Kayak kemarin kita model refleksi yang udah itu ada model refleksi what so what, ada refleksi yang menggunakan topi. Mungkin itu, lanjut. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Ini menganalisis tugas-tugas kakak-kakak yang tadi udah dilakukan, yang udah diupload di LMS. Agendanya analisis tulisan refleksi, berbagi hasil analisis tulisan refleksi. Gunakan pertanyaan berikut untuk analisis. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul
1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Yang kedua, bagaimana perasaan saya setelah saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi. Terus hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, hal apa yang masih menjadi tantangan bagi saya yang menjadi tantangan. Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Yang 6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Oke, tuliskan jawabannya. Nah, kakak-kakak yang ininya mangga dipoto dulu. Nanti saya kirim linknya untuk menuliskan jawaban kakak-kakak. Yang ininya mangga dipoto dulu kakak-kakak. Atau mau sambil dibacakan, sambil ngisi? Nanti kolom halo kakak-kakak. Halo. Dibacakan aja. Pokok sinyalnya kita sing hilang. Oke, Aman. nanti saya kirim ini buat ngisinya. Ini lebih mudah kayaknya kakak-kakak daripada Figma. Kita dari Fasil Indramayu, kalau Figma itu sama bukan di kelas. Saya aja yang ngerasa kesusahan dan yang ngisinya juga cuma sedikit. Gimana Kak Nur? Ngomong, ayo lagi nelpon. Kelas lain juga sama, ternyata kalau masalah Figma itu susah katanya ngisinya. Jadi dari Fasil Indramayu ini menggunakan saya udah kirim di kolom chat apa di WA? Di WA juga dikirim nggak? Di WA kirim. Oke, siap Kak Carwade. Ana suara ikin maya Kak Carwade. Aja hilang maneng. Kalau ikan mah gaib ya Pak Kapre. Pak Carwade. Ana foto Iya, lah Kak Marae. met banyu Bu dengan melas garing sawah ya. Iya, bengi Jumah kayak Pak. Kontrol C. Kontrol V. Kontrol C. Kontrol C. Ih, tidak. Kak Carwade wis dikirim ning grup, masih muter kakak. Kalau yang ada ini di kolom chat, saya juga udah ngirim tadi di kolom chat. Kalau yang bisa dari kolom chat, mangga dibuka dari kolom chat. Di WA juga saya udah ngirim.
silakan kakak-kakak isi. Itu udah ada namanya masing-masing. Namanya dicari nama sendiri-sendiri. Isinya di kolom nama sendiri-sendiri, jangan salah kamar kakak-kakak. Nanti difotoin. Nanti ditampilin. Kanur udah bisa aksesnya? Udah bisa akses untuk mengisi? Presente. Kita presente. Pak Carwadi udah bisa login, masuk? Bisa. Oke, Kak. Background. Ini kayak ini kan ya contohnya kakak-kakak. Kak Nur Hadi, Kak Carwadi nomor 1. Kak Kapri ada di nomor 3. Iya, Kak Nur Hadi udah sedang mengetik. Yo. Kak Aris, bisa Kak Aris? Ini Kak Aris ngisinya kok di bawah Kak Aris? Wis baru kan kakak-kakak pertanyaan nomor 1 ya Kak? Nah, iya di situ Kak Aris. Nomor 1 pertanyaannya bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Terus kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Ini satu pertanyaan ada 3 jawaban ya kayak. Ini nomor 1 ada 3 jawaban. Jom. K1 Kawahyudi Windarto, bisa nggak ini ngaksesnya? Ini belum masuk ke linknya juga. Halo Kak Wahyudi. Oh, lagi jalan, lagi nyetir. Oh bisa masuk. Ya oke kalau bisa Kak.
6, Kak Andi, 7, Kak Aulatul, Wahyudi, Kanur, Kak Kapri, Kak Titit, Kak Aulatul, Kak Carwadi. Dedene orang pada ngetik kuno, pripe. Mau ditakoni dengan Kak lagi proses. Terus kondisi kabeh sampai 6. Iya, tadi pertanyaannya Kak. Masih kelingan beli Kak? Dibaca nama nih. Wes, Bismoto ya Kak ya. Kak Carwadi, ayo Kak Carwade. Tadi Kak Aris udah bener ngisinya. Hilang lagi Kak Aris. Oh, Kak Dwi Losa lagi di jalan tapi nengok ya Kak. Kak Anwar. Tuh, iya ada Kak Aris terus lanjut. Oh, Kak Wahyudi lagi di jalan ya Kak Nur. Oke, hati-hati Kak Wahyudi. Kak Pepet, laka suara ya. Semalam mingguan ulo apa Kak Pepet? Lewat HP juga ini bisa ngerjainnya Kak Carwade. Kak Kapre. Ini Kak Nur Hadi langsung jawabnya di nomor 1 semua Kak. Kak Nur, ana nomor-nomor deh jawaban aneh. dari nomor 1 anak telu jawabannya. Ya aku nomor 1. Untuk ang papat. Gimana Kak? Iya, oke. Bokat kita kuning kono kabeh Kak Nur. Siap Kak Nur. Untuk yang baru masuk nanti soal soal screenshot pertanyaannya nanti saya kirim di WA. Pertanyaannya kontrol nanti dikirim di WA pertanyaannya yang baru masuk nanti kebingungan ini ngisi suruh ngisi apa.
salah. Foto. Salah. Pertanyaan screenshot fitur gunakan pertanyaan untuk analisis ya. Oke. Pacar wadek, kakak pre, ayo berdisi. Kau dumbangi koordinator kelas, kau dumbangi kan Nur Hadi kau gama. Kak Kurnia. Aduh. Ih, Kak Pipit masih bersih petak ini, Kak Pipit. Oh, duduk. Kak Pipit. Chat, sing dauman anjing pertanyaan aneh ananing grup kakak-kakak di rumah anjingnya apa masih loading. Pertanyaannya link grup wis dikirim.
Halo, Kak Carwade. Arep langsung nyampeaken beta Pak Carwade. Wong pada mendik ini kan Nur. Lagi beli fokus. Blenger, ngantuk. Ya Allah. Tas tang itu rumahnya pres, otaknya Kak. Wingi lah kabane. Kinta kabane mani gini Pak Kapre pacar wadie ke. Lagi ngisi. Pakai HP soalnya, Oh, sinyal. fokus. Daun lebaknya ini suaranya kapipit sinyale. Lagi fokus ngisi, Kak. Pakai HP soalnya. Siap. Iya. Ngel mancing mengjume ya kayak gua HP mah. Keluar masuk. Kak Kapre bisa beli ngisi ya, ngetik ke. Oh, nampi mancing laptop, Bu. Anu, Kak. Iya, Kak Aris kemajuan udah banyak. Pakai laptop apa pakai HP Kak Aris? Ditakonan nih gabari gangel ya. Gua HP Dua-duanya, Bu. Laptop dan HP. Oh. Mantap. Laptopnya. Kemajuan Kak Aris. Iya, Bu. Mohon maaf laptopnya nggak ada speakernya. Oke. Pengen ganti sing Nggak apa-apa anyar Kak, kayaknya, laptop Mas. untuk iya. Kok delet maning oleh amplop ganti sing anyar. Laptop sing nganggo ngerjakaken Kak, nggo ngetik-ngetik linge iki. Tinggal buka Siap. WA, copy linge, HP sing nganggo ngomong, nganggo bunge. Oke. Lanjut, Kak. Punya saya udah muncul belum, Kak? Ntar dulu dilihat. Kapipit. Masih kosong. Masih kosong. Padahal saya udah ngisi banyak. Ya kayak tadi juga Kak Aris ngisi di bawah ngetiknya tuh, klik to add speaker notes tuh. Kalau langsung diketik di warna kuningnya tuh Kak, kayak nomor 1, 2, 3, 4-nya bisa nggak? Bisa, Di udah di klik situ double. tapi udah di save, nggak bisa keluar ya? Iya, ini di layar depan juga tampilannya punya Kapipit, makanya tadi dipanggil tuh, karena masih kosong, biasanya Kapipit kan duluan juga ngerjain tuh. Lagi di luar sih soalnya nggak bawa laptop. Wis uluru pada mah malam mingguan aku ya. Ya mungkin kena sinyal Kapipit loading, tadi aja saya manggil Kapipitnya dari tadi, baru masuknya berapa menit kemudian. Kak Fasil, punten. Yang isinya nanti aja ya, Kak Fasil. Kalau sampai lagi di jalan ya Kak. Lagi di jalan, Kak Fasil, ya. Jadi tetap monitor Oke, nggak bisa.
Makasih. Ya, Kak Dwi, hati-hati. Nanti kalau sempat diisi ya, Kak Dwi. Siap, Kak Pak Fasil. Andi, ya. Hati-hati, Kak. Kak Andi Sutrisno juga sama, Kak. Belum muncul. Belum ada. Kalau dikliknya double di warna kuningnya mungkin bisa, Kakak. Kayak nomor 1 tuh, dikliknya double. Pakai HP juga kalau nggak salah bisa, saya siang pernah nyoba tuh. Kak, ini siapa? Aris. Ntar dulu, Kak. Nyalain lampu dulu. Kita wis berangkat ku ya. Delengan. Ya, Kak Nur, nanti dilihat. Kak Nur Hadi. Jos Kak Nur Hadi, gas terus. Kak Nur Hadi, oke, siap Kak Nur Hadi. Punya Bibit masih belum muncul, Kak. Ntar dulu punya Kak Pipit. Oh, nih ya, Kak Dwi Losa. Iya, Kak Pipit masih belum muncul. Duh, ngenes temen ya, Tuh, prewes ya Kak ya. Nur, punya Kak Pipit masih kosong. Kosong kabeh. Iya, padahal ngetik tapi kosong ya. Kak Pipit katanya ngetik kan. Udah selesai dari tadi padahal. Oh, sing anak kita baru Kang Arif. Oh, sing anak kita baru Kang Arif. Kak, itu namanya salah, Kak. Tadi ditinjau sama kamu. Iya, adanya Kak Nur Hadi sama Kak Adi. Oh, Kak Adi katanya udah, tapi juga masih kosong. Pakai HP nggak bisa tah? Ntar coba pakai HP. PT ini mah. Ini yang pakai HP pada kendala ya. Ya, Aris. Ke Herwanto, Kak Nur Hadi.
Pipit. Kak Fasil izin ya, kita pengen jemput anakan dikit di sore. Lah, kok sing baca bisa pakai nih kan Nur? Ya bacaan dewek baik. Siap kan Nur? Hati-hati kan Nur. Aja di off kan Nur. Teman-teman. Yuk. Aja di off, endah baik. Geletak HP nek. Iya, Kak Pipit saya nyoba juga pakai HP, ngetik di Kak Pipit tuh nggak nongol, nggak muncul. Iya, Kak Andi udah ngetik. Lanjut aja Kak Pipit ngetiknya, nanti kalau udah di screenshot aja Kak Pipit. Halo Kak Carwade. Kak Kapri, oke. Kak Kapri ada kemajuan. Terus lanjut Kak Kapri. Kak Carwade. Hampir grup beli sepi, ayo dibacakan. Mendingan Kak Carwade ya Kak Kapre. Sing da utangi turu mah masih pres otake. Ditinggal turu mbok apa kene ya Kakak Brening Kacarwadi ya ki. Kita tugas. Yang tidak muncul boleh lanjutkan aja kakak-kakak ngetiknya. Nanti di screenshot aja jawabannya udah mengisi. Ya, lanjut ke Kapre nomor 2. Punya Kak Nur Hadi nomor 1.
Nomor 1, refleksi ini dilakukan segera setelah menyelesaikan satu modul. Misalnya setelah modul 1.1 ini, mungkin kamu untuk meninjau pemahamanmu tentang modul tersebut secara mendalam saat materi masih segar dalam ingatan, refleksi mencakup aspek-aspek persoalan seperti pemahaman, tantangan, serta perkembangan setelah pembelajaran. Pacar wadi gas. Hilang. Kak Fasil, kok hasil tulisan saya hilang? Iya, kayaknya ada yang menghapus ini, Kak. Disabotase gini. Bener, punya Kak Nur Hadi udah selesai semua tadi. Bener, udah 6. Hilang semua. Waduh. Ada yang kurang ya, ada yang salah mencet kayaknya Min itu. Kak Aris hilang. Oke lah, tadi udah Kak Aris langsung sambil berjalan aja Kak Aris, sampein aja Kak Aris sambil bicara. Tidak ada jejak tulisan, tapi ada jejak suara Kak Aris. Nggak apa-apa. Gimana aja pertanyaannya, masih hafal nggak Kak Aris? Ada. Sambil baca pertanyaannya Kak Aris. Yang mana aja, Bu Fasil, Kak Fasil? 1 sampai 6 yang tadi tuh, ya simpelnya aja. Kalau ngomong kan ya sebentar. Berhubung hilang, sampaikan aja Kak Aris. Ada pertanyaannya Kak Aris? Pertanyaan nomor 1. Mangga sambil dibacain pertanyaannya boleh Kak Aris. Pertanyaannya nomor 1, ya dulu ya Kak Fasil. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Siap. Langsung aja Kak. Siap. Dalam menulis refleksi selama ini dari modul 1 sampai 1.1 sampai 1.3 itu semua saya dapatkan sumbernya pertama dari LMS, kedua tatap maya dengan Kakak Fasil, kemudian saya cari juga dari sumber-sumber yang lain seperti di YouTube ataupun di Google, itu kan banyak narasumber. Biar menambah pengetahuan. Kemudian saya kalau menulis refleksi itu di sore hari Kak, karena kalau di siang hari waktunya nggak ada, karena perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sekolah itu makan waktu sampai 2 jam. Oh, dari mana ke mana Kak? Dari wilayah Cantigi ke Cikawung. Jauh ya Kak ya? Lumayan 85 kilo kalau dihitung dari rumah tuh. Iya. Cantigi, sebelah saya ngajar di Arahan. Sebelahan. Oh, Arahan. Iya, saya di Tawang. Saya juga dari setengah jam kalau saya. Kakak lebih jauh lagi 2 jam. Iya.
Lanjut Kak makanya Aris. ya, berarti kemudian yang pertanyaan nomor 2, Mangga. bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Ya, dikatakan senang ya memang harus kita jalani itu, benar kayak. Betul. Senang Dalam dan tidak senang memang refleksi, tugas kita harus melakukan refleksi ya kayak. iya betul. Padahal mah, waduh, sangat perjuangan sekali karena ketika Kita sudah sampai, belajar menyesuaikan tugas guru sesuai dengan kurikulumnya ya Kak, sesuai dengan aturannya. Ya, jadi mau ya, tidak mau kita juga harus belajar, bukan siswanya aja yang mengikuti kurikulum, tapi gurunya juga ya harus ikut juga dan belajar juga. ya, Lanjut. betul Kak. Biasanya yang muncul setiap kali merefleksi ya tadi berdasarkan dari sumber belajar yang sudah kita baca di LMS, kemudian dari Kafasil, materi-materi yang disampaikan, kemudian tambahan dari Google dan sumber belajar lainnya. Siap. Lanjut, Kak. Hal apa 3. saja yang menurut, ya nomor 3, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Ya, menurut saya memang menulis refleksi itu atau menulis ulang dari materi yang disampaikan sangat baik karena akan menambah pengetahuan kita lebih kuat lagi daya ingatnya. Seperti itu. Lanjut, iya. Lanjut, Kak. Selesaikan. Yang menjadi tantangannya tadi, Kak Fasil, karena sudah terlalu capek dalam perjalanan mengajar, jadi butuh tantangan yang ekstra dalam menulisnya, Iya. melawan Benar. rasa lelah. Jadi, selama mengikuti kegiatan ini mungkin waktu istirahat kita itu tersita ya kayak buat ngerjain tugas, buat Zoom. Iya, betul. Yang sama Kak, yang penting kita jaga kesehatan aja Kak. Lanjut Iya. Kak Aris. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, kekuatan. Amin. Yang nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Ini saya juga masih bingung ini Kak, maksudnya apa? Kayak yang modul 1.1 ada kan refleksi kan ada macamnya ya kayak ada yang menggunakan topi itu ada ya judulnya menggunakan topi, menggunakan 4F, menggunakan itu judulnya itu merefleksikan diri sendiri sih kayak di dalam topi yang kemarin tuh ya kayak ada feeling itu kan kayak pendapat kitanya, ada prosesnya gimana selama melakukan itu, ada fak, ada benefit, ada kreativitas, ada untuk berkelanjutannya juga gimana. Setelah kita mempelajari apa dan bagaimana, pasti akan ada solusinya gimana juga. Mungkin itu Kak, menurut saya. Refleksi itu kan ada macam-macamnya. Kayak kemarin yang barusan kan refleksi menggunakan topi tuh. Iya. Yang pertama itu kalau nggak salah ada refleksi yang menggunakan what, so what, sama no what ya kayak. Iya, betul. Ya, itu macam refleksi. Lanjut, Kak. Nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Kalau menurut saya, Kak, dalam meningkatkan menulis refleksi, ya tadi harus banyak baca, harus banyak mendengar, berbelajarnya ditingkatkan lagi. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa merefleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Ya, tadi menurut saya, kalau memang pengen lebih tajam lagi, ya harus banyak baca, banyak mendengar, tingkatkan belajarnya. Ya, betul.
Kemudian nomor 6 kayak yang terakhir. Ya. Apa yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Ya mungkin untuk meningkatkan sebagai guru PJOK yang reflektif harus banyak-banyak mendengar lagi materi-materi yang akan disampaikan dari hasil, kemudian materi yang ada di LMS, kemudian sumber ajar yang sekarang kan banyak di PMM, bisa kita pelajari modulnya. Iya. Intinya kita banyak belajar ya, kayak menerima dari luar, masukan-masukan, pengalaman-pengalaman. Oke. Siapa Masih yang ada bisa lagi, membantu? Kak? Udah cukup? Yang bisa membantu mungkin rekan-rekan ya, kayak sama diri kita sendiri pastinya. Iya, betul. Diri kita sendiri, kemudian rekan sejawat, kemudian dari FG juga. Kan kadang sering melakukan ada Zoom, khusus Penjas, kemudian di tingkat kecamatan juga kita sering melakukan pembelajaran atau Zoom. Pertemuan rutin. Pertemuan-pertemuan yang sifatnya membahas ilmu pengetahuan yang terbaru. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan, Kak Fasil. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya, terima kasih Kak Aris sudah menyampaikan, sudah memaparkan pendapatnya Kak Aris, jawabannya Kak Aris. Mungkin dari kakak-kakak yang lain ada yang mau menyampaikan? Kak Pipit? Yang tulisannya nggak bisa dibaca, Kak Pipit? Hadir. Mau menyampaikan Kak Pipit? Yang tulisannya nggak muncul? Ayo disampaikan. Dibaca aja yang tadi udah Kak Pipit tulis. Halo, Kak Pipit? Halo, hadir. Ayo, masih di tulisannya apa hilang gitu? Ada tulisannya, cuma nggak muncul ya, aneh ya. Ya udah dibacain aja Kak Pipit. Oke. Trouble bunyinya juga. Iya. Langsung Kak Pipit nomor 1. Nomor 1, menuliskan refleksi. Kalau saya pribadi biasanya tuh saya lakukan pada saat selesai pembelajaran. Jadi ya berhubung saya ibu rumah tangga dan ibu yang bekerja, jadi saya sempatkan sesempat-sempatnya aja. Jadi tidak harus sore hari ataupun malam hari. Yang penting pada saat saya sempat buka laptop, buka LMS, buka PMM, ya sudah, setelah itu saya lakukan refleksi. Terus yang saya tulis adalah ya apa yang saya sudah pelajari, apa yang sudah saya lakukan, dan kemudian kekurangan dan kelebihan apa yang seharusnya maksudnya kelebihan apa dalam proses pembelajaran itu seperti apa. Kemudian kekurangannya tuh yang harus saya lakukan tuh untuk memperbaiki kekurangan itu tuh seperti apa. Biasanya sih seperti itu. Nah, yang kedua, perasaan pada saat menuliskan refleksi itu ya jujurnya emang semangat. Jadi kan kalau orang setelah melakukan pembelajaran menuliskan refleksi itu sama kayak orang bagi rapot. Jadi kita bisa tahu hasil apa setelah kita melaksanakan pembelajaran itu. Terus apa sih yang biasanya kita tuliskan dalam sebuah refleksi? Kalau saya pribadi, apa yang saya tuliskan adalah apa yang saya pikirkan dan bagaimana kita mengingat kembali pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang ketiga, pertanyaannya apa tuh, Kak? Yang ketiga, bertanya hal apa yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi supaya masih menjadi tantangan.
baik sama tantangan Oke. dalam menulis refleksi. Setelah pembelajaran dari modul 1 sampai saat ini, banyak pembelajaran yang saya lebih tahu lagi. Tentunya itu tentang bagaimana menuliskan refleksi. Jadi saya lebih tahu lagi tentang bagaimana kerangka-kerangka dalam menuliskan refleksi. Yang menjadi tantangan bagi saya pribadi adalah bagaimana kita bisa mengatur waktu itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita sudah bisa mengatur waktu, otomatis kita juga bisa merefleksikan apa yang sudah kita lakukan. Nah, dari situ setelah membagi waktu, kita juga kemauan untuk menuangkan apa yang kita pikirkan sesuai dengan pembelajaran yang sudah terlewatkan. Yang keempat, menurut saya penulisan rubrik refleksi yang saya gunakan menurut saya sih cukup baik ya, karena kalau misalkan dilihat-lihat lagi penulisan yang sudah saya tuliskan itu hampir mendekati dengan struktur refleksi yang ada, yang contohnya yang kayak struktur topi, yang kayak ya yang lainnya deh. Ya. Terus yang kelima, apa tuh Kak? Yang kelima Kak? Bagaimana seharusnya saya bisa menuliskan refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menuliskan refleksi dengan lebih tajam dan mendalam dari saya? Menuliskan refleksi agar lebih baik lagi ya tentunya dengan sesuai dengan pedoman yang sudah dijelaskan pada modul-modul sebelumnya. Nah, untuk membantu kita untuk bisa lebih baik lagi menemukan refleksi itu sendiri, keterampilan yang harus dilatih lagi yaitu dalam keterampilan menulis dan serta keberanian untuk mengutarakan kekurangan dan kelebihan dari apa yang sudah kita lakukan. Tentunya dengan bertanya kepada teman ataupun dengan lingkungan di sekitar kita yang terkait satu sama lain. Yang kelima, yang keenam ya Kak? Nah, Apa tuh pertanyaannya? apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Menurut pribadi saya, guru PJOK yang reflektif itu bisa dilihat dari berapa banyak refleksi yang sudah kita tuangkan. Bukan hanya dari pribadi kita sendiri, melainkan dari catatan-catatan anak-anak tentang bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan, kemudian dari lingkungan itu apa sih dari teman sejawat kita, merefleksikan kita tuh benar apa enggak dalam proses pembelajarannya, terus kekurangan apa, kelebihan yang harus ditingkatkan seperti apa. Kalau menurut saya seperti itu. Dan yang dapat membantu saya dalam melaksanakan refleksi ya tentunya ya orang-orang yang ada di lingkungan itu sendiri. Kalau saya pribadi sebagai guru PJOK ya tentunya dengan murid, rekan kerja, kepala sekolah, dan yang lainnya. Begitu Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Pipit atas paparannya. Yang lain ada yang mau menyampaikan paparannya? Kak Kapri? Mau menyampaikan paparannya? Apakah Carwadi mau menyampaikan enggak? Ada lagi enggak yang mau menyampaikan? Kak Nur Hadi udah datang belum? Enggak ada lagi kakak-kakak yang mau menyampaikannya? Kak Andi mau menyampaikan enggak Kak Andi? Enggak, cukup, udah. Cukup ditulis saja. Iya. Bentar, kita lihat. Oke, kita udah 2 orang yang menjelaskan. Udah ada Kak Aris sama Kak Pipit. Kita lanjut materinya. Bukan. Materi PPT-nya kita lanjut.
Udah muncul ya PPT-nya. Terus tadi itu udah ngisi, mari berbagi refleksi. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan pada murid. Ini sama kayak modul yang pertama 1.1 kita melakukan refleksi dan kita juga melakukan refleksi dengan hubungannya dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model-model refleksi yang berbeda. Seperti tadi yang modul-modul, kita udah melakukan refleksi modul 1, 2, dan 3 dengan model refleksi yang berbeda-beda. Mungkin itu macam-macam modulnya. Mungkin ada lagi nanti macam modulnya itu adalah contoh-contoh dari ada refleksi dari topi, ada refleksi dari what, so what, dan know what. Nanti masih ada lainnya, nanti di modul yang berbeda mungkin ada lagi. Kalau sama, ya mungkin itu refleksinya. Lanjut, terakhir, ya. Materi pembelajarannya udah selesai. Udah, terima kasih. Mungkin dari kakak-kakak ada yang mau disampaikan, ada yang mau sharing akhir sesi. Kak Fasil pengen takon. Ya. Hadir Kak Carwadi. Pokoknya sampai kakan malah ke suara ya kan aja. Ampun. Enggak Kak Carwadi. Pertanyaannya bega beli paham kulaku. Jadi boro-boro harapan Ya, jawab sing penting gonon enggak. Ngegluyur kayak mau ngan Kak Aris. Masih keder-keder wis mikir dawus dihapus ulangi maning dari autodidak anyar sing otak. Apa maning Kak Carwadi orang andel, wis senior mau wis pasti akeh makan garam pengalaman aneh. Ini Kak Fasil, kaitannya dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya. Kan pembelajaran yang berpihak pada murid. Berarti ada pembelajaran yang tidak berpihak pada murid. Berarti selama ini waktu sebelum kurikulum Merdeka pembelajarannya tidak pernah berpihak pada murid. Nah, maksud saya yang seperti apa pembelajaran yang tidak berpihak pada murid? Ya. Itu Kak Fasil, terima kasih. Saya izin menjawab ya Kak Carwadi, kalau misalkan saya jawabannya masih kurang tepat, mungkin dari kakak-kakak lain boleh menambahkan, karena di sini saya juga masih, kalau misalkan pengalaman lebih jauh nih Kak dari Kak Carwadi, saya hanya baru berapa tahun juga honornya tuh. Kalau menurut saya ya kayak kita bareng belajar aja ya kayak kalau misalkan jawabannya salah ya mohon diperbaiki juga ya Kak Carwadi. Wong lagi takon je. Takon ku lagi Kak Fasil takon, kulane ku boten paham. Iya. Ya selama ini kan selalu digembar-gemborkan keberpihakan pada murid. Berarti sebelum-sebelumnya tuh tidak pernah berpihak pada murid gitu. Jadi ada anggapan seperti itu. Kalau Mangga Kak Fasil dipaparkan. Kalau menurut kurikulum ya kayak bukan menurut saya, di model pembelajaran itu nanti kita di modul berapa akan ada macam-macam model pembelajaran. Kalau menurut saya model pembelajaran yang dulu sebelum yang sekarang ya kayak yang berpihak kepada murid, hampir semua guru itu pembelajaran yang berpihak kepada guru gitu, berpusatnya pada guru. Jadi semuanya itu atas dasar perintah guru, cepetan berbaris gitu, 4 sap. Pasti anak-anak juga ya berbaris 4 sap. Itu kan pembelajaran yang berpihak kepada guru. Untuk berbaris saja diatur gitu Kak. Terus yang lainnya kalau yang sekarang berpihak kepada murid itu harusnya ya kayak, tapi kalau misalkan efektif dan tidak efektifnya saya nggak tahu ya kayak misalkan kelas kecil saya kadang tuh ya Kak, ayo kita keluar olahraga.
Tapi sebelum olahraga, kita pemanasan dulu ya. Pemanasannya itu dari pesertanya, Bu, buat bentuknya lingkaran aja. Oke, silakan kalian bentuk lingkaran pemanasannya. Mungkin seperti itu kalau contoh dalam kita pemanasan. Contoh lagi, kalau misalkan yang berpihak kepada murid itu Kak Carwadi, kayak kita sebelum pembelajaran itu kan ada memimpin doa. Biasanya kalau dulu ya Kak Carwadi, menurut saya kalau dulu itu silakan kamu pimpin untuk doa, atau silakan ketua kelas pimpin untuk doa. Itu adalah perintah dari guru. Kayak ya komandonya itu dari guru. Tapi kalau yang berpihak kepada murid, mungkin sama sikap, tapi bahasanya aja yang berbeda. Mungkin sebelum pembelajaran, silakan satu orang ke depan untuk memimpin berdoa. Mungkin kebanyakannya itu Kak berpihak kepada murid itu, ya semuanya itu dari murid. Bukan atas dasar tunjukan atau paksaan dari guru, mungkin itu Kak menurut saya. Mungkin dari kakak-kakak yang lain ada yang menambahkan gitu, ada yang meluruskan gitu. Dari pertanyaan Kak Carwadi, mungkin Kak Carwadi masih kurang jelas paparan dari saya. Ada yang mau menambahkan nggak kakak-kakak? Atau Kak Carwadi gimana? Ya nggak gimana-gimana. Ya kalau emang Maksudnya? jawabannya seperti itu, cuma kan mangga ini aja, kakak-kakak yang lain barangkali saya butuh referensi yang banyak nih, butuh pandangan-pandangan yang ya dari yang lainnya. Ya, mangga Kak Pipit mau menambahkan nggak tadi pertanyaan dari Kak Carwadi? Kalau menurut saya ya seperti itu, tidak adanya paksaan dari guru atas dasar perintah, atas dasar keinginan sendiri tuh Kak. Ayo Kak Andi mau menambahkan nggak? Mau menambahkan, itu Kak Carwadi mau sharing-sharing katanya. Kang Aris. Ayo Kang Andi. Kang Aris mau menambahkan nggak? Cukup. Masuk suaranya cukup. Kak Carwadi ini mau belajar ya kayak. Mangga Kak Aris. Nggak ada suaranya Kak Aris. Halo, Kak Aris? Nggak ada suaranya Kak Aris. Halo Kak Kurnia. baru ikut gabung. Halo. Oh, Kak Kurnia kan baru gabung. Ini ada pertanyaan, Kak Carwadi mau minta kayak pembelajaran yang berpihak kepada murid itu seperti apa? Kak Carwadi mau sharing-sharing gitu. Tuh, senior datang lagi. Mau menambahkan? Setakang apa obrolan, Nek? Ini udah selesai Kak materinya. Materinya udah selesai. Cuma ada pertanyaan dari Kak Carwadi. Kak Carwadi itu ingin tahu katanya tuh pembelajaran yang berpihak kepada murid itu seperti apa sih? Sekarang itu perasa kata Kak Carwadi banyak obrolan, banyak kata-kata pembelajaran berpihak pada murid. Pembelajaran berpihak pada murid. Kak Carwadi ingin contohnya gitu Kak, ingin contoh dari kakak-kakak yang lain katanya tuh. Tadi baru saya aja yang ngasih, Kak Carwadi minta dari rekan lain gitu, biar kita berbagi gitu, berbagi ilmu. Kak Pipit tuh biasanya. Lempar-lemparan.
Jadi begini teman-teman, pembelajaran berpihak pada murid itu, guru hanya sebagai pemantik membuka materi yang akan diberikan. Adapun pengembangannya, siswa nanti yang akan mengembangkan dari isi materi tersebut. Tetapi capaian pembelajarannya kita sampaikan kepada siswa. Nih, nak, nanti akan seperti ini. Silakan kalian lakukan hal-hal yang berkaitan capaian pembelajaran. Mungkin seperti itu, Kak Fasil. Kalau Kak Nurma yang awal ya Kak ya, awal pembelajaran kita hanya ngasih clue gitu, kayak kita hanya nih ngasih masalahnya ini, terus kita penyelesaiannya gimana itu menurut dikembalikan ke siswa ya Kak ya. Iya, begitu. Ayo Kak Pipit mau menambahkan? Udah nongol. Gak ada suaranya Kak Pipit. Cukup. Hilang. Sing sumber belajar masih angetan gue pas melu PPG ya. Siapa Biasanya tuh? bagus. Apalagi melu PPG. Iya benar. Kita Sekarang mah PPG nulis 2. PPG ini hanya skema, hanya piloting kan Nur. Hanya baca literasi, tugas. Maksudnya keilmuannya masih angetan. Iya. Gimana Kak Carwadi? Halo Kak Carwadi. Bagian foto-foto absen. Bagian pada dongol. Nah, lainnya pada dongol kan. Ya, dongol. Terus pirang pertemuan masih isinan bahaya, ampun kita mah. Ya, Belum begini kepalaan, Ki. doa ini kan Nur. Kanor, doa dulu. Apa? Nanti doa. Panur, doa aja. Kapri mau ke sini doa pertama Kapri. Iya. Kita menutup. Ganti ustad deh ya. Kak Kapre, ayo ditutup dengan doa dulu. Nanti kita foto. Ini sebelum maghrib. Tutup dulu. Ayo Kak Kapre. Sebelum akhir kegiatan marilah kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Angga. Kak Aris. On cam, Kak Aris. Alhamdulillah ya. Selamat sampai tujuan, Kak Aris. Terbaya ya wis ya. Ayo gaya priwe. Kak Aris bendi Kak Aris ingat mau ngomong ke waya foto lah Kak gambar Priwe Kanor. Oh, kayaknya gaya ke. Sangat. Aduh, Oh, sangat. Kita belum bisa gaya gini Kanur soalnya motoaken. Iki kenen Pak. Kadui kok makin go. Pribet. Kenen. Nah. Oh, ora. Oh, bener ya? Siap. Ngeliat Kak Andi. Kok Kak Andi lagi ngeker dingin. Biji, loro. 1, 2, 3. Ya. Dikit. Kak, kok dikit? Aduh, Ngeker banget tuh kamera ini. Angel Ki. Kontrol. Ya. Satu lagi gayanya. Kayaknya gimana lagi, Kanur? Dikit. Iya. 1. bagian mau ngadone senepan tuh. Ya. Pribet gua kenen. Aduh, keder temen ya. Ya. Yes. Oke. Yes, yo.
Oke, Yo, oke. Garpali. Nah, silakan kakak-kakak. Terima kasih semuanya. Selamat Terima sore. kasih, Kak Fadil. Assalamualaikum. Terima kasih. Malam mingguan. Assalamualaikum. Besok ada Zoom. Pacar Wadi, Ji hilang. Arpamer banyu moneta. Ku banyu make. Suruh minggat ya kak. Iya ampun. Bokat dieselnya dicolong uang, Ji. Awas nanti apanya jatuh lagi kayak kemarin nyemplung di kali. Ada Zoom kakak-kakak dengan dinas pendidikan jam 10. Iya. Dina Minggu jum. Bener Kak. Guru kita yang ngebak. Harga di mermaid. Ya udah ya, bye bye. Ya, hati-hati. Selamat malam minggu, selamat berdiri.